Dia jatuh sendiri. Aku hanya ingin melindungi putriku. Nona, jangan takut. Kami semua melihatnya. Orang ini memang brengsek. Kami terus merekam, memberi kesaksian untuk kalian. Kami semua bersaksi untukmu. Jangan takut. Kami bersaksi untukmu. Kami semua bersaksi untukmu. Jika aku bisa hidup kembali, aku akan membuat seluruh keluargamu menuai akibatnya. Pria sampah abad ini melakukan KDRT di atap. Jatuh tak sengaja, orang tua malu dan bunuh diri dengan racun. Semua warisan diwarisi oleh istrinya, Bai Jie. Menyenangkan. Tuan. Tidak apa-apa, Tuan. Aku terlahir kembali. Pak, saya iri dengan istri Anda. Punya suami yang sangat menyayanginya. Menantu, ada masalah. Xiao Jie menggendong bayi dan mau lompat dari gedung. Cepat datang. Apa? Lompat dari gedung? Istrimu sedang emosi. Dia menggendong bayi. Kami tidak berani melakukan penyelamatan paksa. Kamu tenangkan dulu emosinya, baik. Istriku tenanglah Yue, baru lahir, hari-hari baik kita, baru saja dimulai. Ini iblisnya. Dia ingin membunuh anakku, jangan mendekat. Istriku, apa yang kamu katakan? Aku tidak melahirkan anak laki-laki sesuai keinginannya. Dia ingin mencekik putriku. Aku menyelamatkan putriku. Dia bukannya melepaskan kami. Dia malah terus menyiksa kami, ibu dan anak. Lihatlah. Dia juga menendang perutku. Sekarang aku benar-benar tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Kapan aku pernah memukulmu, Bai Jie? Apa kamu terprovokasi sesuatu? Binatang, kamu benar-benar bukan manusia. Meskipun kamu tidak suka Xiao Jie, anak itu tidak bersalah. Dia adalah putri kandungmu, anak laki-laki bagi keluarga Xiao Jie. Apakah begitu penting? Bu, aku tidak. Jangan panggil ibu. Sayang, adikku sangat mencintaimu. Kamu tidak hanya menyiksanya, tapi juga membuatnya depresi. Lihat, kalian semua lihat, semua lihat. Semua tenang, jangan panik. Jangan panik. Tenang. Adikku didiagnosis depresi. Semuanya karena dia. Dasar brengsek, aku akan membeberkanmu sekarang. Pria sampah seperti ini, pantaskah masuk neraka? Matilah. Jangan menyusahkan orang lagi. Kenapa? Kenapa kalian memfitnahku? Kenapa kalian memfitnahku? Yue, jangan menangis. Ayah akan mengantarmu pulang. Jangan sentuh dia. Bu. Kakak, kebaikanku pada Bai Jie dan anak-anak. Apa kalian tidak melihatnya? Kenapa kalian semua memfitnahku? Mundur. Lihatlah betapa bodohnya dirimu. Kau pasti belum tahu apa-apa, aku bilang ya. Istrimu, sebenarnya adalah wanitaku. Anak itu, darahku yang mengalir. Setelah kau mati nanti, bahkan uangmu jadi milikku. Xiao Lei, sebenarnya aku tidak pernah mencintaimu, kau hanya ATM-ku, hal yang sama, sudah kami lakukan 2 kali, kau yang ketiga. Kalian. Aku akan membunuh kalian semua. Dia jatuh sendiri. Aku hanya ingin melindungi putriku. Nona, jangan takut. Kami semua melihatnya. Orang ini memang brengsek. Kami terus merekam, memberi kesaksian untuk kalian. Kami semua bersaksi untukmu. Jangan takut. Kami bersaksi untukmu. Kami semua bersaksi untukmu. Jika aku bisa hidup kembali, aku akan membuat seluruh keluargamu menuai akibatnya. Pria sampah abad ini melakukan KDRT di atap. Jatuh tak sengaja, orang tua malu dan bunuh diri dengan racun. Semua warisan diwarisi oleh istrinya, Bai Jie. Menyenangkan. Tuan. Tidak apa-apa, Tuan.
Aku terlahir kembali. Aku terlahir kembali. Pak, aku iri banget sama pasanganmu. Punya suami yang sangat perhatian seperti ini. Xiao Lei, cepat datang. Akan terjadi masalah. Xiao Jie menggendong anak di atap hotel. Dia bilang dia tidak ingin hidup lagi. Dia mau bunuh diri. Cepat datang. Bunuh diri lagi? Apa maksudnya bunuh diri lagi? Aku bilang ya, jika anakku kenapa-kenapa, aku tidak akan selesai denganmu. Akhir-akhir ini, di dalam negeri muncul banyak kasus penipuan pernikahan. Paman Li, tolong bantu saya menyelidiki seseorang. Siapa sih? Serius banget, istriku. Bai Jie. Banyak orang menunggu aku mati lagi ya. Xiao Lei, istrimu ini sungguh tidak sederhana. Kemungkinan besar kena tipu pernikahan, data pribadinya. Sudah kukirim ke ponselmu. Baik, terima kasih Paman Li. Tidak kusangka, Bai Jie. Seorang yang bilang bahkan tidak pernah pacaran ternyata sudah menikah 3 kali. Tunggu, suami pertama ini bukankah kakak ipar? Zhang Wei, Bai Wei, apakah mereka bukan kakak adik? Apakah Anda Tuan Xiao Lei? Ya, saya. Sudah jam berapa ini masih main HP? Cepat ikut saya. Baik. Lihat, Ini dia si brengsek. Bagaimana bisa ada pria, Tidak tahu malu seperti ini. istrinya sendiri, mau lompat dari gedung? Dia baru sampai sekarang. aku dengar istrinya dipaksa lompat olehnya. Dia berharap istrinya mati. Ya, benar. Bai Jie, karena kamu mau berakting, aku akan temani. Aku tidak percaya kamu benar-benar berani lompat. Minggir. Menantu, aku mohon padamu, tolong selamatkan Xiao Jie dan Yue Yue. Mereka adalah istri dan anak perempuanmu. Kok tegas sekali? Xiao Lei, Xiao Jie kami begitu baik padamu, masa tega? Kamu tahu dia mau lompat dari gedung, kamu malah telat 1 jam. Kalau dia benar-benar pergi dengan anaknya, bagaimana aku bisa hidup? Xiao Lei benar-benar kejam. Orang tua sudah menangis begini, dia masih acuh tak acuh. Betul, bukan kejam, masa bisa bikin istri nekat lompat? Aku lihat saja sudah sakit hati. Benar? Aku sengaja datang telat 1 jam. Putri kesayanganmu? Kenapa dia belum lompat juga? Apa karena aku belum datang? Adegan ini tidak bisa jalan? Atau dia harus melihatku baru mau lompat? Itu omongan manusia? Kok kamu begini sih? Meskipun kamu tidak suka Xiao Jie, setidaknya kamu harus iba pada tubuh tua ini. Orang tuamu tidak pernah urus anak, aku yang merawat. Aku hanya punya 1 anak perempuan, 1 cucu perempuan. Kalau mereka benar-benar kenapa-kenapa, aku juga tidak mau hidup. Orang tuaku tidak peduli pada anak. Nenek dan kakek datang menjengukmu. Sayang, nenek datang menjengukmu. Xiao Jie ya, wanita yang sedang nifas ini, harus benar-benar berhati-hati. Ibu punya pengalaman. Serahkan pada ibu, pasti akan membuatmu dan cucu perempuanku tersayang terurus dengan baik. Mas, aku tidak ingin orang asing merawatku. Istri, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa orang tuaku dianggap orang asing? Kenapa kamu berteriak keras? Aku baru saja melahirkan, dan masih dalam masa nifas. Kamu sudah marah padaku. Aku hanya ingin waktu berdua denganmu. Kenapa? Tapi kamu tidak bisa. Jangan bertengkar di depan anak. Yue Yue, nenek dan kakek akan pergi. Anak ini, orang tuaku benar-benar tidak perlu mengurus. Apa? Cukup. Sekarang bukan waktunya membahas siapa yang benar dan salah. Menyelamatkan orang adalah prioritas utama. Itu dia. Dia ingin mencelakai aku dan anak. Tolong! Nona Bai, jangan panik.
Lihatlah anakmu di bawah. Dia adalah anak yang kau kandung selama 10 bulan. Yang kamu lahirkan. Pikirkan lebih banyak untuknya. Sekarang suamimu juga sudah datang. Apa keluhanmu? Bisa diutarakan semuanya. Kami semua di pihakmu. Tuan Xiao, istrimu sedang emosi. Jangan melakukan apapun. Tindakan yang berlebihan. Baik. Berani-beraninya kau memukulku? Bukankah kau bilang aku sering melakukan kekerasan padamu? Apa? Belum terbiasa? Ada apa dengan dia? Bagaimana bisa dia memperlakukanku seperti ini? Saat seperti ini bukankah seharusnya dia mengasihaniku? Menangis terseduh-seduh seperti anjing? Berlutut memohon maaf padaku? Bilang dia tidak bisa kehilangan aku dan anak? Memohon aku turun dari atap? Istrimu sampai terpaksa loncat dari gedung? Kau masih memukulnya? Kau masih punya hati? Dasar binatang, sampah. Sampah, binatang, laki-laki brengsek. Semua melihatnya, kan? Dia benar-benar binatang yang tidak berperasaan. Saat baru menikah, dia bilang akan mencintaiku seumur hidup, karena itulah aku menikah dengannya. Tapi dia, baru menikah sudah selingkuh ke sana kemari. Setiap malam tidak pulang. Setelah aku hamil, dia muak dengan stretch markku, payudaraku kendur, dia tidak mau menyentuhku sama sekali. Semua itu aku tahan, karena aku tidak mau anakku tidak punya ayah sejak lahir. Tapi kau bahkan meremehkan aku melahirkan seorang anak perempuan. Sekali tidak sesuai keinginan, kau langsung pukul dan tendang aku, bahkan kau ingin membunuh anakku. Baik. Kau bilang saja. Bagaimana aku menyakitinya? Bicara. Saat bayi genap 1 bulan, kamu terganggu dengan tangisannya, lalu kamu cekik lehernya biar dia diam, aku mencoba menghalangimu, kamu malah memukulku juga. Suatu kali kamu tendang perutku sampai aku dirawat di rumah sakit. Dokter bilang aku tidak bisa hamil lagi. Awalnya aku masih mau melahirkan anak laki-laki untukmu demi mendapatkan hatimu kembali, tapi sekarang semua sudah terlambat. Kemarin, dia karena tidak senang hari ulang tahun bayi yang ke-100 hari dia malah mau mencekik bayinya pakai selimut sampai mati. Ini semua bukti manusia sampah. Binatang ini masih manusia? Ini benar-benar binatang ini sudah bukan KDRT lagi, ini pembunuhan berencana, iya. Binatang, Manusia sampah. Binatang manusia sampah. lelaki brengsek. Binatang, Mundur. Manusia, sampah. Mundur. Lelaki brengsek. Masuk neraka. mau apa kamu? Dia mau celakai aku. Tolong. Mau apa kamu? Dia mau celakai aku. Tolong. Tuan Xiao, jangan bertindak gegabah, ini kejahatan. Ibu, dia mau bunuh aku. Tim aksi khusus siap. Xiao Lei, kamu gila saja, ini hanya akan makin membuktikan kualitas sampahmu. Setelah aku diselamatkan, aku akan usir kamu tanpa sepeser pun. Aku akan buat kamu mendekam di penjara. Orang yang mau bunuh diri kok masih teriak minta tolong? Jangan teriak tolong. Lihat semuanya. Biru-biru di tubuhnya kok hilang? Istri luka KDRT yang aku buat sudah aku sembuhkan. Lihat, memarnya kenapa hilang? Luka ini masa palsu? Ini dari tadi, semua palsu. Ini fitnah, kan? Bukannya kamu bilang aku KDRT? Sekarang, selain bekas tamparan di muka, ada bukti lain? Xiao, gue bunuh lu. Kak, Dik, jangan takut, ada kakak di sini. Kamu pikir adikku mau bunuh diri? Itu cari masalah? Lihat baik-baik, sejak adikku melahirkan, dia kena depresi berat. iya. Luka-luka ini semua palsu. Tapi semua yang kulakukan hari ini, semua karena kamu Xiao Lei, aku terlalu cinta kamu. Aku terlalu merendah. Setelah aku hamil, kamu mengeluh, badanku berubah, menyentuh aku pun enggan. Aku melakukan ini hanya supaya kamu lebih sering menemani aku dan anak. Aku salah apa? Aku hanya ingin kamu lebih mencintaiku,
Aku salah apa? Suamiku selingkuh waktu aku hamil. Di rumah aku cuci baju, masak, jaga anak, tapi dia mengeluh badanku berubah gak seksi. Betul tuh adikku, biar kamu tidak khawatir, sembunyi dari kamu, suruh aku temani dia berobat, sekarang dia hampir mati, masih takut kamu khawatir, sembunyi dari kamu. Dan kamu, apa kamu nggak merasa bersalah? Kamu temani dia berobat? Kakak ipar, kalau aku tidak salah ingat periksa kehamilannya, kamu juga sering temani dia kan? Semua lihat. Anak ini lebih mirip dia. Atau lebih mirip aku? Maksudmu apa? Jangan bilang anak ini beneran lebih mirip omnya. Iya. Beneran mirip juga ya iya. Xiao Lei, apa maksudmu? Dia kakak kandungku, anak mirip omnya, kenapa? Dia anak kandungmu, kamu bahkan tidak mau melihatnya. Sudahlah, kenapa kamu masih mau mencemarkan kehormatan kami? Buat aku dan anak perempuanku mati pun tidak akan bersih. Kumohon, Xiao Lei. Aku sudah tidak peduli dengan harga diriku, aku hanya memohon padamu, selamatkan anak perempuanku. Baik, Kamu tidak mencintai mereka. kalau begitu, kembalikan mereka padaku, aku akan membawa mereka pulang, aku akan menghidupi mereka seumur hidup. Pasti tidak akan merepotkanmu, tapi Xiao Jie begitu mencintaimu, bisakah kamu menasihatinya? Aku sudah tua. Aku tidak sanggup menahan penderitaan kehilangan anak perempuanku lagi. Binatang macam apa ini bisa berkata? Perkataan yang tidak berperi kemanusiaan, dia curiga istrinya selingkuh. Tidak seharusnya curiga seperti itu. Dasar sampah, kamu tidak takut kena batunya? Kamu tidak takut disambar petir? Dasar sampah. Kalian yang cuma nonton pura-pura suci. Bai Jie, sebelum kamu melompat, berani ikut aku melakukan tes DNA? Tes DNA? Kamu berani? Tidak perlu. Aku akan lompat sekarang, membuktikan kesucianku. Baiklah. Asal kamu berani lompat, aku percaya kamu tidak bersalah, aku akan menjual rumahku, membelikanmu kuburan terbaik, aku akan dikubur bersamamu, atas semua yang telah aku lakukan, aku bertanggung jawab kamu. Berani lompat? Baik. Xiao Lei, kamu pernah bilang padaku, begitu banyak sumpah setia, aku tidak percaya kamu akan melihatku mati terjatuh. Setelah kamu menolongku turun, aku pasti akan membuatmu 100 kali lipat, 1000 kali lipat mengganti ruginya. Ingat kata-katamu. Ada yang lompat, akan ada korban jiwa. Lompat, lompat, benar-benar lompat, sangat berbahaya. Ada apa ini? Mundur. Mundur ke belakang. Mundur, 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 mundur. Xiao Jie. Jangan, Dik. Aku bunuh kamu. Hajar dia. Gua bunuh lo. Kepara. Anakku ini di kehidupan sebelumnya berutang padamu? Kenapa kamu paksa dia sampai mati? Kamu manusia? Hajar dia. Xiao, gua bilang ya, kalau adikku kenapa-kenapa, keluargamu ikut mati. Lepas. Binatang. Kamu bukan menantuku lagi. Yue juga tidak punya ayah sepertimu. Cih, sampah. Binatang, dasar nggak punya hati. Sungguh keterlaluan. Makanya. Pertunjukan bagus. Mulai. Tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja? Pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Hati-hati. Sayang. Kamu tidak apa-apa, ada aku di sini, jangan takut. Di mana Xiao Lei? Xiao Lei. Sayang. Xiao Lei, kamu bajingan. Dulu kamu, bahkan air dingin, tidak tega membiarkanku menyentuhnya. Saat hujan, kau payungiku. Saat hari raya, kau beri aku kejutan, kamu bilang, kamu akan mencintaiku seumur hidup, kenapa kau padaku tidak mau menyelamatkanku? Kenapa? Sayang. Maaf, aku salah. Sekarang aku percaya, kamu tidak bersalah. Aku salah, aku pantas mati, aku tidak seharusnya mencurigaimu, aku terlalu peduli padamu, asal kamu mau memaafkanku, aku akan lakukan apapun. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku ingin bercerai denganmu. Aku ingin kamu keluar tanpa membawa apa-apa. Sayang. Adik. Ibu.
Ibu, Bajingan, mengganggu gadis itu, belum cukup? Kehidupan sebelumnya kalian membuatku dicaci maki banyak orang. Kehidupan ini. Giliran kalian. Maafkan saya semua, sebenarnya aku sangat mencintai istriku. Setiap tahun di hari Valentine dan ulang tahun aku selalu menemaninya, aku selalu memesankan hotel liburan untuknya menemaninya merayakan ulang tahun. Kalau tidak percaya, lihat. Melihat ini pemuda ini sungguh baik ya. Ternyata luka di tubuh istrinya palsu. Dia bukan pelaku KDRT. Benar. Itu istrinya yang mencari masalah. Bukan begitu. Aku tidak tahu istriku mengidap depresi. Semua salahku. Kurang perhatian padanya. Sebenarnya besok adalah ulang tahunnya. Aku sudah membeli hadiah ulang tahun. Aku ingin memberinya kejutan. Bagus sekali. Tapi aku butuh kalian semua membantuku. Lakukan kebaikan sampai tuntas. Kami bantu kamu. Tidak apa-apa, kami juga bantu kamu. Kalau begitu, kami bagaimana cara membantu kamu, nak? Aku ingin. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya sudah membantu saya mendekorasi. Saya punya sedikit hadiah kecil ini. Terima kasih. Ini semua sukarela dari kami, wah. Jadi malu nih. Pak Xiao, kamu untuk minta maaf pada istrimu menyiapkan rumah sebesar ini untuknya. Ini terlalu mewah sih. Rumah ini sudah lama saya siapkan. Awalnya ingin memberi kejutan padanya, menjemput mereka, siapa sangka. Terjadi hal seperti ini. Sebelum ini kami semua salah paham padamu, seperti bapak pria setia dan kaya sulit ditemukan depresi istri Anda bagaimana bisa terjadi. Pak Xiao, kamera sudah siap yang Anda siapkan untuk istri Anda. Siaran langsung pesta ulang tahun. Sekarang seluruh rakyat akan menyaksikan kalian rujuk. Semoga kalian bahagia selamanya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih semuanya. Bai Jie, umpan sudah siap, tinggal menunggu kamu kena umpan. siapa? Apakah Ibu Bai Jie? Iya, saya. Di sini ada dari Tuan Xiaolei hadiah ulang tahun untuk Ibu, tolong tanda terima. Xiaolei. Siapa yang ngasih? Begitu dermawan? Siapa lagi? Dasar laki-laki brengsek. Sayang, aku salah. Aku yang kurang perhatian padamu. Sampai membuatmu depresi. Aku janji, kedepannya akan meluangkan waktu lebih banyak untuk menemanimu dan anak. Demi membuatmu dan anak memiliki lingkungan yang nyaman, aku di samping pusat perbelanjaan favoritmu membeli sebuah villa. Atas namamu. Kode pintu villa adalah tanggal lahirmu. Aku menunggumu di kamar, aku akan memberikanmu ulang tahun yang tak terlupakan. Sayangku, kado ulang tahun ini Sungguh besar sekali. ayo, masih awal. Ayo lihat kado ulang tahunku. Bukan? Kamu tidak benar-benar ingin menemani ulang tahun laki-laki brengsek itu kan? Kenapa? Cemburu? Tenang, seumur hidupku aku cuma punya kamu sebagai suami. Saat kita sampai di rumah baru, biarkan aku memanjakanmu. Nakal. Xiaolei, aku tahu, kamu tidak bisa melupakanku, seumur hidupmu, kamu tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Oh, ya? By the way, apa yang kamu lakukan? Kalau Xiaolei tiba-tiba kembali bagaimana? Apa yang ditakutkan? Kita berdua masih takut sama dia sendirian? Apalagi dia bisa kembali hidup atau tidak? Belum tentu. Bai Jie Bai Wei. Pertunjukan dimulai. Kenapa pintunya terbuka? Apa nyonya rumah sudah sampai lebih awal?
Pintunya terbuka semua. Sepertinya pemeran utama wanita sudah sampai duluan. Tapi, kenapa ada sepasang sepatu pria? Mungkin ini punya kakak iparku, hubungan kakak adik mereka sangat baik, apa-apa selalu bersama, nanti kita kecilkan suara, beri mereka kejutan, ayo. Bukankah itu Xiao Lei? Dia ngapain? Aduh. Cepat angkat telepon. Sudah di sini. Nanti aku hitung 3, kita masuk bersama-sama, andalannya. Dua. 1. Istriku. Kalian keluar. Tidak tahu malu, kamu benar-benar lebih buruk dari binatang. Nona suamimu begitu baik padamu. Dia begadang menyiapkan hadiah untukmu. Kamu malah melakukan hal yang melanggar moral ini. Bukan begitu Xiao Lei, dengarkan aku dulu. Tidak perlu jelaskan. Aku tahu kamu tidak akan mengkhianatiku. Pasti dia memaksamu, kan? Bajingan berani-beraninya memperkosa istriku. Pemerkosa mau kabur. Hari ini kamu sial ketemu kami. Ayo kita buka selimutnya. Serang. Sampah masih lari. Lari lagi dong. Sampah. Aku ingin lihat. Seperti apa rupamu? Jangan. Jangan. Mas. Jangan. Sayang. Dia memperkosa kamu. Kamu masih membelanya aku? Sayang, jangan takut. Tenang saja, orang yang menyakitimu pasti akan membayar harganya. Kamu berani lari ya? Mas. Jangan memaksaku. Kamu juga mau lompat dari gedung? Baik, lompat saja. Kamu. Cukup, Mas, dia tidak melakukan apa-apa padaku. Bagaimana bisa dianggap selesai? Aku pasti akan membuat orang yang menyakiti istriku membayar harganya. Kakinya terkilir, pasti tidak bisa lari jauh. Halo, aku mau lapor polisi. Seseorang memperkosa istriku. Pemerkosa sudah sampai di Jalan Chenghua. Kalian harus menangkapnya. Sial banget Xiao Lei. Tunggu saja. Yang selimutan itu berhenti. Ibu Bai Jie, bagaimana pelaku melakukan aksinya terhadapmu? Aku. Istriku. Jangan takut, katakan saja. Kami semua mendukungmu. Ya. Begitulah. Waktu aku baru masuk pintu, dia memelukku dari belakang, lalu membawaku ke kamar tidur padaku. Ibu Bai Jie, apakah kamu masih ingat wajah pelakunya? Hari terlalu gelap, aku tidak ingat jelas Pak Polisi, dia tidak melakukan apa-apa padaku, tidak perlu merepotkan kalian. Ini bukannya merepotkan, dia melakukan kejahatan. Pak Polisi, istriku menderita depresi berat, peristiwa ini menimbulkan baginya trauma psikologis yang tak terhapuskan. Kalian harus menangkapnya. Kalau tidak istriku, seumur hidup tidak akan bisa keluar dari trauma ini. Ya, harus menangkap orang sampah ini. Kembalikan kehormatan pasangan muda itu. Ya, benar. Tenang saja, semuanya. Akhir-akhir ini, di kota kita muncul banyak kasus serupa. Kami curiga dilakukan oleh satu orang. Kami sekarang telah mengerahkan semua kekuatan polisi, pasti akan menangkap penjahat dan menghukumnya sesuai hukum. By the way, jangan sampai tertangkap ya.
apa? Aku segera datang. Istriku, ada apa? Ibu dan Yue kecelakaan mobil. Dokter, gimana kabar ibu saya dan anak? Yang dewasa sudah selamat untuk sementara, tapi anak kehilangan banyak darah. Perlu transfusi darah. Cepat transfusi. Stok darah rumah sakit tidak mencukupi. Tidak ada donor yang cocok. Saya ayah anak ini, ambil darah saya. Baik, ikut saya. Tidak bisa, kamu tidak boleh memberi transfusi pada anak. Kenapa? Karena, jangan sampai Xiao Lei tahu anak itu bukan miliknya. Karena aku sangat khawatir padamu, hari-hari ini karena masalahku, kamu jadi kusut. Jika kamu memberi transfusi lagi pada anak, aku takut kamu tidak kuat. Sayang, sekarang anak kita, di dalam, kondisinya kritis, bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku, aku akan menyelamatkannya. Dokter, ayo kita pergi. Xiao Lei, kamu tidak boleh pergi. Sayang, jangan keras kepala. Tidak bisa. Aku hanya khawatir padamu. Aku sangat takut dengan operasi ini, akan membuatku kehilangan kamu dan anak. Kakakku kenal orang di rumah sakit nomor 2, biarkan aku menghubunginya dulu, tanya apakah bisa mendapatkan donor yang cocok. Tunggu aku. Angkat teleponnya. Kakak kamu di mana sekarang? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku bukan pemerkosa. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku bukan pemerkosa. Lepaskan aku. Pemerkosa. Kakaknya, mana mungkin pemerkosa? Benar. Kenapa bisa pemerkosa? Kakakku bukan pemerkosa, aku bisa membuktikannya. Kamu bisa membuktikannya? Siapa kamu? Aku adiknya. Juga korbannya, aku bisa membuktikannya kakakku bukan pemerkosa. Kamu Nyonya Bai Jie? Sebenarnya ada apa ini? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. Sekarang anakku terbaring di rumah sakit, hanya Bai Wei yang bisa menyelamatkannya. Aku mohon, lepaskan dia dulu, selamatkan anakku. Dokter Zhang, apakah keluarga pasien sudah datang? Anaknya sudah tidak kuat lagi. Aku di sini ambil darahku. Xiao Lei, kamu tidak boleh pergi. Sayang, sudah tidak ada waktu, kalau terus begini anak kita akan mati. Xiao Lei, kamu sama sekali bukan ayah dari anak itu. Bukan ayah dari anak itu. Sayang, ini sudah saat apa? Kamu bercanda seperti ini padaku? Aku tidak berbohong padamu, ayah dari anak itu adalah Bai Wei, hanya dia yang bisa menyelamatkan nyawa anakku. Lepaskan dia, segera, aku dan dia suka sama suka. Jika anakku mengalami sesuatu, aku tidak akan selesai dengan kalian. Lepaskan dia sekarang juga, aku dan dia sama-sama rela. Jika anakku sampai terjadi apa-apa, aku tidak akan berhenti sampai kalian menyesal. Apa katamu? Anak itu bukan milikku, itu milik Bai Wei. Apa mungkin? Yang di kamar hari itu juga dia? Sayang, dengarkan penjelasanku. Kita selamatkan anak dulu, ya. Kamu tidak punya malu? Sekarang aku baru sadar, kamu itu memang benar-benar penipu, penuh dengan niat jahat. Nah, kamu harus menjauh darinya. Jangan sampai tertipu olehnya. Untuk wanita ini, masa mau ditahan sampai tahun baru? Cepat cerai, jangan sampai dia membuatmu bangkrut. Benar. Sayang, jangan dengarkan mereka. Aku mencintaimu, aku rela mati demi dirimu. Percayalah padaku. Bai Jie, masih mau pura-pura? Baik, aku mau lihat kalau Bai Wei datang nanti, gimana kamu menyelesaikannya. Istri, aku percaya padamu. Kamu depresi karenaku, dan loncat dari gedung demi aku. Aku percaya kamu mencintaiku, kan? Anak, mana anakku? Bai Jie, Bai Jie. Bai Jie, mana anak kita? Di ruang gawat darurat, cepat. Dokter, bawa aku ke dalam. Siapa sebenarnya ayah kandung anak ini? Transfusi darah ini tidak bisa sembarangan. Aku. Bawa aku masuk sekarang juga. Baiklah, ikut aku. Baik.
Pertunjukan dimulai. Dokter, kenapa kamu diam saja? Selamatkan anak itu. Golongan darahmu tidak cocok dengan anak itu. Omong kosong. Anakku dan aku mirip banget. Masa tidak cocok? Tuan Bai, jangan marah dulu. Dengarkan saya. Ibu anak itu bergolongan darah O, dan Anda juga O. Dua orang dengan golongan darah O tidak mungkin melahirkan anak bergolongan darah AB. Maksudmu, aku bukan ayah kandung anak itu? Ya. Wanita jalang ini? Kau tega padaku? Kau tidak masuk menyelamatkan anak? Kau malah mengamuk di sini? Aku gila? Anak ini bukan anakku sama sekali. Anak itu bukan milikmu? Lalu milik siapa? Aku juga mau tanya padamu, katakan, anak ini sebenarnya milik siapa? By the way, aku sudah lama menahanmu. Berani-beraninya kau menyentuh istriku lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Sudah jam berapa ini? Masih memanggil istri? Kau tidak tahu bahwa dia mendekatimu hanya demi uang. Dia tidak mencintaimu sama sekali. Dia hanya cinta uang. Sayang, jangan dengar omongannya, dia mengigau karena marah. Tadi aku juga panik sampai sakit, makanya aku bilang dia ayah anak itu. Kau tahu kan, aku depresi. Pikiranku kacau. Sayang, sebenarnya kaulah yang menjadi ayah kandung anak itu. Hanya kau yang bisa menyelamatkannya. Istriku, aku percaya padamu, aku akan pergi menyelamatkan anak kita. Dokter, ayo kita pergi. Apa mungkin anak ini benar-benar milikku? Bukankah kamu bilang malam itu dia mabuk? Kalian sama sekali tidak terjadi apa-apa? Aku mabuk, aku juga tidak ingat jelas. By the way, aku hanya mencintaimu seorang. Kamu anggap aku begitu? Suami, kenapa kamu keluar? Kamu bicara dong dokter, ada apa ini? Golongan darah Tuan Xiao adalah A, dan tidak cocok dengan pasien. Mustahil. Kamu tertawa apa? Aku tertawa karena aku dikhianati. Sedangkan kamu dikhianati 2 kali. Sebenarnya ada apa? Anak itu sebenarnya milik siapa? Aku. Dokter Zhang, kenapa belum ditemukan ayah kandung anak itu? Anaknya sudah kritis. Nona Bai, tolong ingat baik-baik, ayah kandung anak itu sebenarnya siapa? Kalau begini terus, akan ada korban jiwa. Istriku, saat ini jangan sampai kambuh. Nyawa anak yang paling penting, ayah kandungnya tidak mau membesarkan aku yang membesarkan. Di Emma, sekarang yang terpenting adalah menyelamatkan anak. Aku tidak tahu. Di mana cari pria sebaik ini, Nona? Kamu benar-benar tidak tahu malu, tapi anak itu tidak bersalah. Cepat telepon. Iya. Cepat selamatkan anak itu. Iya. Anak itu adalah milikku. Ini. Anak ini adalah milikku. Li Feng, Istri, aku akhirnya menemukanmu, mari menikah. Menikah. Akhirnya tokoh utama datang. Li Feng, mantan dari Bai Jie pada hari pernikahan, Bai Jie menghilang. Li Feng mencarinya, mengalami kecelakaan, menjadi koma. Apa rasa? Kakak ipar kamu juga di sini. Aku punya permen. Aku kasih permen. Dia ini. Setahun yang lalu, tunangannya lari dengan orang lain. Dia, di jalan mencari tunangannya, kecelakaan, jadilah koma, otaknya juga rusak, baru sadar, terus dengar keributan ini, panggil istri terus, mau datang lihat. Untung aku tabrak sampai jadi bodoh. Surga tidak membinasakanku. Maaf ya, membuat kalian salah paham. tunggu.
Akulah tunangan yang kabur itu. Li Feng, Aku tahu kau tidak akan pernah memaafkanku, tapi anak kita, hanya kau yang bisa selamatkan. Kumohon. Selamatkan anak kita. Anakku. Tolong dia. Syukurlah, dokter, ayah kandung anak itu sudah ditemukan, ayo kita operasi sekarang. Dia sekarang masih seorang pasien. Bagaimana kau bisa membiarkan seorang pasien? Apalagi dia sekarang tidak sadar, bagaimana kau bisa seenaknya memutuskan untuknya? Dokter, saya pikir setiap ayah pasti tidak akan membiarkan anaknya mati begitu saja. Meski dia tidak sadar, dia ingin sekali bertemu dengan darah dagingnya sendiri. Saya juga ingin. Tapi rumah sakit punya aturan. Dokter, kumohon, selamatkan anakku. Kumohon, tolong dia. Kumohon. Dokter, tolong selamatkan anak ini juga perbuatan baik. Apa-apaan ini dokter? Saya juga mohon, biarkan dia bertemu putrinya. Di mana keluarganya? Setahun lalu, keluarga mereka, demi mengumpulkan mahar pernikahannya, pinjam ke sanak saudara dan tetangga sampai ratusan ribu. Tapi siapa sangka, menantunya kabur, dan dia jadi koma. Pasangan tua itu tidak tahan tekanan, lalu bunuh diri. Sekarang, tinggal dia sendirian. Bukan manusia, sampah. Dokter, saya serahkan padamu, ini 2 nyawa, kalau terjadi apa-apa, saya tanggung. Semoga ayah kali ini adalah ayah kandungnya. Perawat Zhao, cepat siapkan operasi. Dokter, bagaimana operasinya? Operasi sangat sukses. syukurlah. Kakak ipar, kamu mau kemana? Apa urusanmu? Mau kemana aku terserah. Li Feng kamu yang tabrak, kan? Kamu tidak punya bukti. Jangan sembarangan bicara. By the way, kamu ngapain? Kalau Xiao Lei tiba-tiba kembali, gimana? Apakah dia bisa kembali hidup-hidup? Belum tentu. Menurutmu ini bukti? Untung hari ini aku naik mobil media, tapi kasihan ibumu, mengendarai mobil tanpa rem. Oleh anak durhaka sepertimu, membuatnya masuk rumah sakit. Katakan, kalau aku serahkan ini ke polisi, apa yang akan terjadi padamu? Kamu sudah tahu dari dulu. Jadi, semua ini sudah kamu rencanakan. Saudara, semua karena wanita itu, Bai Jie, menipu kita. Dialah biang keladinya. Begini, kita berdua bekerja sama. Membuatnya membayar harganya. Bagaimana cara kerjasamanya? Bukan hanya kita. Selama ini Bai Jie telah menipu banyak orang. Aku punya wanita itu, N, dengan semua orang lainnya. Catatan, obrolan, dan catatan, transfer. Asalkan kamu bawa bukti-bukti ini, laporkan ke atas, nanti, kamu akan mendapat pujian besar. Membuat wanita itu, Bai Jie, dipenjara seumur hidup. Kamu benar-benar mau menyerahkan bukti padaku? Tentu saja, tapi aku punya satu syarat. Lepaskan aku. Setelah aku naik pesawat ke luar negeri, setelah aku mendarat dengan selamat, aku akan mengirimkan bukti ini semuanya padamu. Nanti aku transfer 2 juta lagi padamu. Kamu tidak hanya membalas dendam pada orang itu tapi juga dapat uang. Nanti kamu akan jadi pahlawan kota ini. Bagaimana? Transaksi ini cukup menguntungkan, kan? Memang transaksi yang bagus. Tapi menurutmu, orang sepertimu bisa menikmati masa tua di luar negeri? Apa maksudmu? Aku tidak hanya akan mengambil bukti, tapi juga akan meninggalkanmu di sini. Xiao Lei, kamu jangan terlalu kejam. Aku terlalu kejam? Keluargamu memaksaku melompat dari gedung menabrak Li Feng hingga koma, menghancurkan keluarga mereka, satu persatu berantakan. Apa kalian tidak pernah berpikir saat melakukan ini terlalu kejam? Xiao Lei, jangan berpikir jadi pahlawan di sini. Orang mati sulit hidup lagi, kita harus melihat ke depan. Begini bro,
Apa yang kamu mau? Kamu bisa bilang padaku, apapun yang bisa kuberikan padamu akan kuberikan semuanya. Aku ingin seluruh keluargamu mendapat balasan. Xiao Lei. Aku bukan orang yang bisa dianggap remeh. Lari. Lari lagi. Kakak, aku salah. Tolong maafkan aku, ini semua direncanakan oleh Bai Jie. Aku hanya dibayar untuk melakukan ini. Tidak ada hubungan denganku sama sekali. Kakak. Ini, kau simpan saja untuk di dalam nanti. Aku tidak mau. Bawa pergi. Tuan Xiao, berkat kau terjun langsung ke dalam kami, bisa mendapatkan bukti kunci. Di pihak istrimu, kau harus memainkan sandiwara terakhir, jangan sampai terbawa perasaan. Baik. Suami, kau pergi kemana? Aku sangat takut. Itu istriku. Lepaskan istriku. Lepaskan. Lepaskan. Bai Jie. Bagaimana kalau kita ceraikan dulu pernikahan ini? Kenapa, suami? Bukankah kau bilang, kau tidak peduli siapa ayah kandung anak ini? Kau mau membesarkannya? Apa kau hanya membohongiku? Bagaimana dengan Li Feng? Dia sekarang benar-benar tidak memiliki kemampuan bertindak. Tidak ada cara untuk merawat aku dan anak. Jadi kau tidak peduli padanya? Aku tahu aku bersalah padanya. Tapi itu semua karena aku terlalu mencintaimu. Pelarian pernikahan waktu itu juga karena dirimu aku memilih meninggalkannya. Karena kecelakaan aku berhubungan badan denganmu. Sejak malam itu aku tidak bisa melupakanmu, aku tidak ingin melawan hatiku sendiri. Jadi aku kabur. Tapi aku ingat kamu malam itu bilang kamu pertama kali dan bilang, kamu belum pernah pacaran? Itu karena kamu terlalu hebat, pendidikanmu tinggi, kamu juga kaya. Sedangkan aku, hanya anak itik buruk rupa. Hanya dengan begitu, aku bisa sepadan denganmu. Bai Ji, kamu benar-benar seorang ular berbisa, aku ingin lihat seberapa rendah batasmu. Xiao Lei, aku tahu kamu orang baik. Kamu juga tidak ingin Li Feng begini kan? Aku sudah putuskan. Biaya perawatan Li Feng kita yang bayar aja. Anggap saja menebus kesalahan kita. Kita bayar? Kamu tahu baru saja aku membeli rumah baru untuk kita, aku juga tidak punya banyak uang. Sayang, bagaimana kalau kamu yang bayar dulu? Aku? Mana aku punya uang? Aku kan tidak kerja. Bukankah Li Feng memberimu mas kawin? Orang tuanya pinjam banyak dari saudara, pasti lumayan kan? Katanya 1,01 juta. 1,01 juta, cukup sayang. Kamu bayar dulu biaya rawat, inap Li Feng terus bayar utang-utangnya. Aku bayar. Kamu yang bayar, siapa lagi? Dia pemuda baik-baik menjadi begini karena kamu? Lagi pula orang tuanya sudah meninggal, tidak menyuruhmu ganti nyawa sudah bagus. Mas, bukan aku tidak mau bayar. Tapi, uangnya ada di mamaku. Kamu tahu di keluargaku, cuma kakakku laki-laki, uang itu dipakai untuk menikahi istri, pasti tidak akan diberikan padaku. Waktu kita menikah, keluargaku memberi 2 juta padamu, juga belikan mobil baru buat kakakmu. Istri seperti apa yang tidak bisa didapat kakakmu, harus serakah dengan uang 1 juta untuk menyelamatkan jiwa. Oh iya, barusan aku lihat kakakmu dibawa pergi. Sepertinya karena masalah Li Feng. Apa? Bai Wei ditangkap? Kalau begitu urusan kita pasti ketahuan semua dong? Aku nggak mau masuk penjara. Sayang, ada apa? Sebenarnya ada masalah apa? Mas, aku nggak mau di penjara. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Kamu harus bantu aku ya. Sebenarnya ada apa? Ada berapa hal yang kamu sembunyikan dariku? Bai Wei sebenarnya Bai Wei bukan kakakku. Apa? Akhirnya mau jujur juga. Sayang, apa kamu kambuh lagi, sampai ingatanmu kacau? Kakakmu masa bukan kakak kandungmu? Aku benar-benar nggak bohong padamu. Kamu ikut aku.
Bai Wei. Nama aslinya Zhang Wei. Selama ini, dia pakai kekerasan untuk mengendalikanku, menyuruhku dari orang-orang terkenal, tapi yang belum punya pengalaman cinta orang sukses itu, sasaran, pertama, berhubungan intim. Kemudian pura-pura hamil untuk memaksa menikah, terakhir minta mahal yang sangat tinggi. Jadi, aku juga target penipuanmu, benar kan? Bukan. Aku benar-benar mencintaimu. Meskipun dari awal, aku memang demi uang, tapi sekarang, aku sudah nggak bisa sembuh jatuh cinta padamu. Setiap hari, aku hidup dalam penyesalan yang dalam. Makanya aku depresi. Makanya aku mau bunuh diri. Karena aku nggak mau menyakitimu. Aku masih ingin melihat anak kita tumbuh dewasa. Aku juga ingin hidup bersamamu sampai tua. Aku tidak mau dipenjara. Aku takut. Sekarang hanya kamu yang bisa membantuku. Kamu harus membantuku. Baik, aku bantu kamu. Tenang dulu, dengar aku bicara. Bai Wei sudah masuk sekarang. Dia akan melemparkan semua kesalahan ke arahmu. Dan membersihkan dirinya sendiri. Iya, dia pasti akan melakukan itu. Dia memang orang seperti itu. Gimana? Gimana? Gimana ini, Mas? Tenang, ada aku di sini. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah mengumpulkan semua bukti kejahatan Bai Wei dan kumpulkan semuanya. Aku akan carikan pengacara terbaik untukmu, pasti kamu aman. Baik, aku akan cari buktinya sekarang. Ini adalah mobil yang dulu dipakai Bai Wei menabrak Li Feng. Dan juga catatan transfer ini. Semua uang hasil bagi-bagi kita. Kalau begitu, apakah kamu punya data detail korban, nama telepon dan chat dengan mereka? Tidak. Setelah menipu orang, kami selalu menghapus akun, memusnahkan HP, tidak meninggalkan bukti apapun. Kalau begitu, bisa kamu ceritakan secara lisan, selama ini berapa banyak orang yang kalian rugikan dan bagaimana cara kalian beraksi? Aku. Sayang, kita ini suami istri, semua orang bisa menyakitimu, tapi aku tidak. Aku harus paham semuanya dulu, baru bisa menyelamatkanmu. Apa kamu tidak percaya padaku juga? Aku percaya padamu, tapi kau harus berjanji padaku, setelah tahu kebenarannya, jangan tinggalkan aku. Tenanglah, aku tidak akan meninggalkanmu. Tujuh tahun lalu, Bai Wei memperkenalkanku pada seorang bos tambang. 7 tahun, 17 kasus, dengan jumlah uang mencapai puluhan juta. Bahkan ada 2 nyawa melayang. Bai Jie, saat kau melakukan semua ini, apa kau tidak memikirkan akibatnya? Bukan aku, Bai Wei yang memaksaku. Dia yang membunuh orang, dan uangnya juga dia yang ambil bagian besar. Aku hanya alat baginya. Xiao Lei, kau bilang akan memberiku pengacara terbaik, menjamin aku aman. Kau tidak bohong, kan? Iya kan? Tenang. Bahkan jika aku bangkrut, aku akan tetap melindungimu. Beberapa hari ini, kau tinggal di rumah, jangan kemana-mana, mengerti? Aku tahu, kau yang paling baik padaku. Bukti dan rekaman ada di sini. Setelah melakukan begitu banyak hal yang keji dan melanggar hukum, tidak hanya sekedar dipenjara seumur hidup, sesederhana itu. Tuan Xiao, kau benar-benar berjasa besar, menyingkirkan ancaman besar bagi kota kita. Aku juga korban. Aku lebih dari siapapun berharap mereka dihukum. Tenang, dengan bukti yang kami miliki sekarang, sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman pada mereka. Namun, masih ada beberapa hal yang berkaitan dengan mereka yang saya harap Anda bisa membantu. Saya ingin minta bantuan Anda. Silakan. Bos perusahaan IT 10 tahun lalu kasus bunuh diri dengan lompat dari gedung, kau masih ingat? Aku tahu soal itu. Korbannya adalah seorang programmer jenius, meskipun berasal dari desa, tapi berkat mesin pencari buatannya sendiri, ia mendapatkan modal awal, dan menikahi istri yang cantik. Awalnya dikira itu kisah sukses orang biasa, tak disangka, belum setahun menikah, dia bunuh diri dengan lompat.
Sebelum mati, kepada orang tuanya dia menulis surat, mengumpat istrinya sebagai iblis. Dia berkata bahwa ia dipaksa mati oleh istrinya. Itu yang kau tahu. Yang tidak kau tahu, setelah kematiannya, istrinya dengan mudah mewarisi semua hartanya. Orang tuanya, agar putranya mati dengan tenang, menjual rumah, mengumpulkan bukti, menuntut menantu perempuannya, tapi tuntutan itu berlangsung 10 tahun, kemudian karena bukti tidak cukup, 10 tahun tanpa hasil. Lalu setelah itu, ayahnya karena tidak punya biaya berobat, bulan lalu baru saja meninggal. Jika nasibku sama seperti dia, aku yakin orang tuaku juga akan melakukan hal yang sama. Tapi, hal ini sudah 10 tahun berlalu. Kenapa kau ceritakan ini padaku? Istri korban ini adalah ibu dari Bai Jie, yaitu Bailan. Ibu mertuaku. Benar. Kemudian, kasus ini jadi heboh. Bailan bahkan pergi ke luar negeri untuk operasi plastik dan mengganti nama. Aku tahu soal ini, tidak ada hubungannya denganmu. Aku memintamu membantu, ini murni permintaan pribadiku. Kau mau membantu kami? Tentu saja aku mau. Bukankah ini keberuntungan yang menugaskanku melakukan ini? Keluarga mereka harusnya berkumpul dengan utuh. Aku pulang. Sayang, bagaimana? Sayang, bicara dong, jangan menakutiku, aku penakut. Aku sudah bicara dengan pengacara. Kasus yang kau terlibat terlalu banyak, ingin bebas tanpa hukuman. Sangat sulit. Setidaknya, penjara 10 tahun. 10 tahun, ini adalah dalam hidupku. 10 tahun terbaik. Setelah 10 tahun, aku jadi wanita tua, pasti tidak bisa. Sayang, apa ada cara lain? Sebenarnya ada cara. Tapi apa? Perlu uang, asal tidak dipenjara, berapapun boleh. Bukan masalah uang. Istriku kau sekarang perlu. Menebus dosa dengan jasa? Benar. Kau kenal rekan seprofesi, laporkan mereka, kau bisa menebus kesalahan, bisa mengurangi hukuman. Aku tidak kenal rekan seprofesi, aku melakukan ini, semua karena paksaan Bai Wei. Kalau begitu, cara kau membujuk pria. Siapa yang mengajari? Itu. Istriku. Sudah saatnya begini, jangan bicara moral, keselamatan itu yang utama. Ibuku. Ibumu memang ahli. Itu berarti, waktu dia muda, mungkin tidak kalah banyak menipu darimu. Maksudmu? Melaporkan ibuku? Pasti tidak bisa, itu ibuku, dan dia sekarang masih belum sadar. Istriku kau sekarang juga sudah jadi ibu. Kau juga tidak ingin, apa kau tega, putrimu, dipenjara di usia semuda ini? Aku? Lagi pula, putri masih kecil, sangat butuh ibumu, akan mengerti dirimu. Kau benar. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk putriku. Ibuku pasti akan mengerti aku. Kau ingin aku bagaimana? Dengarkan. Ibu, kamu akhirnya sadar. Di mana Yue? Yue tidak apa-apa. Xiao Lei di kamar sebelah sedang menjaganya. Xiao Lei, kenapa dia belum mati? Di mana Bai Wei? Bai Wei membawa uang, melarikan diri ke luar negeri. Kenapa dia pergi ke luar negeri? Li Feng sudah sadar. Bai Wei takut ketahuan jadi dia pergi sendirian membawa uang. Mobil juga, dia yang merusaknya. Tujuannya adalah untuk menguasai uang sendirian. Bajingan Ibu. Bajingan ini. Padahal aku menganggapnya seperti anak sendiri. Oh iya, Li Feng dia. Dia baru sadar tidak sadar sepenuhnya. Syukurlah Tuhan, tidak meninggalkanku. Awalnya aku berniat setelah menyelesaikan urusan dengan Xiao Lei, aku akan pensiun. Sekarang malah uang tidak dapat. Kaki malah patah. Ibu. Sebenarnya menurutku Xiao Lei baik-baik saja. Aku ingin menjalani hidup bersamanya dengan baik. Dasar bodoh. Bagaimana aku mengajarimu? Jangan percaya kata-kata laki-laki busuk, mereka memang murahan.
Semakin baik kamu kepada mereka, semakin mereka tidak peduli padamu. Dengarkan kata ibu, tipu semua uang Xiao Lei. Kita berdua membawa Yue ke luar negeri. Mana ada semudah yang kamu katakan? Masalah di atap gedung sudah cukup besar. Lagi pula Xiao Lei tahu anak itu bukan darah dagingnya. Bagaimana mungkin dia masih memberiku uang? Dia tidak membalas dendam padaku, itu sudah sangat baik darinya ibu. Aku benar-benar merasa Xiao Lei orangnya sangat baik. Bagaimanapun, aku menyakitinya, dia selalu menjagaku seperti harta berharga. Kamu ini. Aku bilang padamu, orang sepertimu. Dimainkan laki-laki malah menghitung uang untuknya. Level apa dia masa bisa mempermainkanku? Ibu, aku ingat order terakhir kamu mendapatkan 30 juta. Uangnya di mana? Mau ngapain? Itu uang tabungan hidup matiku. Jangan ada yang berani menyentuhnya. Ini sudah jam berapa sekarang? Yang terpenting sekarang adalah segera kabur, serahkan uangnya padaku, aku akan cari orang untuk bawa kita ke luar negeri. Aku bukan yang tidak tega menghabiskan uang itu. Aku sudah minta dukun hitung, uang itu sangat berat dendamnya. Kata dukun, kita harus tunggu sampai kedua orang tuanya meninggal, baru kita bisa pakai uang itu. Kalau tidak, akan ada bencana besar. Bu, ini sudah jam berapa? Kamu masih percaya tahayul? Hal-hal seperti ini, aku bilang, kalau kamu tidak serahkan uang sekarang, kita akan celaka sekarang juga. Beberapa hari ini, aku terus merasa ada yang mengikutiku. Mungkin kita sudah diawasi. Bu, kita tidak boleh punya nyawa untuk menipu tapi tidak punya nyawa untuk menikmati. Xiao Jia, ibu hanya punya satu anak perempuan, yaitu kamu. Apa ibu benar-benar bisa percaya padamu? Bu, sejak kecil, ibu mengajariku laki-laki semua tidak bisa diandalkan. Mana mungkin aku memihak orang luar? Baiklah. Ibu beritahu kamu di mana uangnya. Kaget aku. Ketemu. Mas, kamu benar-benar berniat 30 juta ini diserahkan semua? Menurutmu, apakah masa mudamu seharga 30 juta? Bersamamu, itu berharga. Xiao Lei, demi bisa bersamamu, aku bahkan rela meninggalkan ibu. Kamu tidak boleh mengkhianatiku, kamu bilang akan membuatku aman, kamu jangan sampai membohongiku. Tenang saja, aku pasti tidak akan membohongimu. Kematianku karena kamu. Jangan mendekat. Kematianku karena kamu, jangan mendekat. Bayar utang, kembalikan nyawaku. Jangan mendekat. Xiao Jie, kapal ke luar negeri sudah ditemukan, aku harus pergi sekarang, tidak tahan sehari pun. Xiao Jie. Kematianku karena kamu, Xiao Jie. Kematianku karena kamu. Kamu siapa? Xubing. Bailan, kamu tidak ingin aku mendekat. Kamu tidak ingin aku mendekat. Kenapa kamu di sini? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Diam. Dasar perempuan, jalang. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Maaf, Xubing. Aku sungguh tahu salahku uangmu selama ini. Tidak sepeser pun aku sentuh. Aku sungguh tahu salahku, maafkan aku. Aku maafkan kamu, lalu bagaimana orang tuaku memaafkanmu? Mereka bersusah payah membesarkanku, aku belum sempat berbakti kepada mereka, kamu malah menipu uangku. Bahkan membuatku bunuh diri. Maaf, aku sungguh tahu salahku. Apa yang harus kulakukan agar kamu mau memaafkanku? Aku ingin semua orang tahu. Kamu bagaimana kau membuatku bunuh diri? Aku bilang, ini salahku. Bailan, aku tidak boleh menyamar sebagai wanita kaya menipu perusahaanmu. Aku tidak boleh menipumu hutang puluhan juta. Aku tidak boleh menipumu sampai kau lompat dari gedung.
Aku tidak perlu kau ucapkan. Aku ingin kau tulis. Aku tulis. Cepat. Sekarang puas? Puas. Xiao Lei. Xiao Lei, kenapa kamu? Kamu di sini? Anakmu yang menyuruhku datang? Xiao Jie. Tidak mungkin. Dia bilang kamu penakut, paling takut hantu dan setan. Pakai trik ini, pasti bisa memancing bukti bahwa kamu membunuh Su Bing. Percobaan ini ternyata berhasil. Lihat aku. Kembalikan padaku. Mertua, kamu sendiri sudah payah, sudahlah. Masih juga anakmu kau didik jadi payah sepertimu. Itulah balasanmu. Menantu yang baik? Bagaimana mungkin? Xiao Jie sangat menyukaimu, kita satu keluarga. Bagaimana bisa memasukkan anggota keluarga sendiri ke penjara? Tenang, aku tidak akan memasukkanmu ke penjara. Putrimu sendiri yang akan memasukkanmu ke penjara. Dia akan membawa bukti ini dan menyerahkannya langsung ke pengadilan. Demi kebenaran, dia korbankan keluarganya. Tidak mungkin. Aku ibunya. Dia tidak boleh begitu padaku. Kita lihat saja nanti. Oh ya, aku kasih tahu lagi, by way. Sebenarnya tidak keluar negeri. Dia sudah masuk penjara. Kamu ditipu oleh putri kesayanganmu sendiri. Bodohnya aku, sudah bertahun-tahun mengajarinya. Tapi malah dikhianati oleh seorang pria, bodoh ini. Anjing tak tahu terima kasih. Istriku tidak bodoh. Dia telah menipumu, 30 juta. Sekarang kakimu patah, uang juga habis, tidak ada nilai gunanya lagi. Kau tinggal di sini, jadi kambing hitam untuk Bai Jie. Berhenti, Xiao Lei, aku tidak akan melepaskanmu. Kau akan mati mengenaskan. Tidak berbuat dosa. Tidak takut hantu mengetuk pintu. Aku akan menunggumu sampai kau jadi hantu. Berhenti, berhenti. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian bahagia. Mati. Sama-sama mati. Xiao Lei. Ibu, kok kamu datang? Anak durhaka. Kamu sampai menipu ibumu sendiri? Ibu, jangan salahkan aku. Aku juga terpaksa. Anakku masih kecil, dia tidak bisa meninggalkanku. Kumohon, tolong gantikan aku masuk penjara. Setelah kamu masuk, jangan kau laporkan aku. Lebih baik semua yang aku lakukan kamu ambil alih semuanya. Dengan begitu aku bisa aman. Dasar binatang. Apa aku berutang padamu? Kamu tidak berbakti padaku sudah. Malahan menipu uangku. Menyuruhku jadi kambing hitam. Ibu, kamu sudah tidak bisa diampuni. Tambah 1 kurang 1, apa bedanya? Lagi pula aku ini putrimu. Apa salahnya membantuku? Orang tua mana yang tidak ingin anaknya baik? Mimpi. Aku tidak punya anak sepertimu. Aku bilang padamu sebelum datang, aku sudah lapor polisi. Mereka akan segera tiba. Hari ini, kita berdua tidak akan lolos. Kita turun ke neraka bersama. Ibu, kenapa kamu tega menyakitiku? Mas, kamu di mana? sayang, aku sedang bicara dengan pengacara tentang urusanmu. Ada apa? Ibuku datang. Dia bilang dia sudah lapor polisi. Dia ingin kita hancur bersama. Aku harus bagaimana sekarang? Ibuku datang. Dia bilang dia sudah lapor polisi. Dia juga ingin bunuh diri bersamaku. Sekarang, aku harus bagaimana? Apa? Di dunia ini, mana ada ibu yang begitu jahat? Istri, kau begini.
Kau cepat ikat ibumu, nanti kalau orang datang, kau bilang saja kau menangkap buronan, pastikan tahan dia, tunggu aku pulang. Baik, aku mengerti. Kau cepat pulang. Baik. Bu, kamu yang tidak menjalankan kewajiban sebagai ibu. Jangan salahkan aku. Mau apa kamu? Mau apa kamu? Mau apa? Binatang. Kenapa aku punya anak macam kau ini? Lepaskan aku. Bu, Aku bukan hanya untuk diriku sendiri. aku juga demi anak perempuanku, aku mohon padamu, kamu harus menebus dosaku. Xiao Lei, mereka datang. Kenapa kamu belum pulang? Istri, aku kecelakaan di sini. Tidak bisa pulang. Apa? Kecelakaan? Bagaimana bisa kamu kecelakaan saat seperti ini? Aku tidak peduli. Bahkan jika kakimu patah hari ini, kamu harus tetap pulang. Aku masih muda, anakku masih kecil, aku tidak bisa dipenjara. Xiao Lei, Kamu ketawa apa? Aku ketawa karena melahirkan orang bodoh. Kamu masih tidak sadar, kamu sudah ditipu olehnya. tidak mungkin. Xiao Lei sangat mencintaiku, dia begitu baik padaku, meskipun tahu anak itu bukan miliknya, dia masih mau memaafkanku, Xiao Lei pasti tidak mungkin meninggalkanku. Jangan membohongi dirimu sendiri. Semua ini adalah jebakannya, tinggal menunggu kita berdua terperangkap. Tidak kira. Pada akhirnya kita ibu dan anak ditipu oleh seorang pria sampai bingung. Inilah balasannya. Balasan. Balasan. Tidak mungkin. Dia pasti akan kembali. Lepaskan aku. Akulah yang menegakkan keadilan dan menangkap penipu ini sendiri. Suamiku menyewa pengacara terbaik untukku. Aku mau menunggu suamiku. Lepaskan aku. Bawa pergi. Lepaskan aku. Jangan. Istri, Tertangkap. tangkap dia. Tangkap dia. Lihat, jangan tiru ibumu. Nanti, jadilah orang baik. Tuan Xiao Lei, berkat keberanian Anda terjun langsung, kasus penipuan di kota kita berhasil diungkap. Sebagai pahlawan kota, apa yang ingin Anda sampaikan? Sebenarnya, menurutku ini cukup ironis. 3 hari lalu, kalian juga seperti itu, mendorong mikrofon ke arahku. Jika hari itu aku dipaksa melompat oleh mereka, kalian mungkin akan berkata aku pria brengsek abad ini. Orang tuaku mungkin karena malu akan bunuh diri minum racun. Terakhir, aku ingin mengatakan satu hal, kekuatan opini publik itu menakutkan. Jangan percaya rumor, jangan sebarkan rumor. Lakukan kebaikan, jangan memikirkan hasilnya.